Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1133 berjudul Pujilah Aku. Dimana ya, chapter kali ini ditemani cover story Yamato terlihat seperti ini. Bol debu, lagi-lagi buat ulah. Nah, chapter kali ini dimulai dengan flashback 22 tahun yang lalu. Terjadi ledakan kapal di lautan dan seseorang berbicara seperti ini. Ohara, itu membuatku merinding. Ini adalah kecelakaan yang sangat tragis. Kapal evakuasi untuk warga sipil yang tak berdosa tiba-tiba diledakkan dan dilahap api. Dimana ya di part berikutnya terungkap orang itu adalah Spendin. Dia tengah membuat berita kepada para wartawan yang ada di tempat itu yang sedang menggali informasi. Dan si Spendin ini menjelaskannya dengan penuh sangat dramatis, seolah-olah mereka adalah korbannya. Yang mana ya di panel itu dia kembali berkata, suara penderitaan yang aku dengar di tengah-tengah kebakaran itu tidak akan pernah berhenti bergema di telingaku. Ini adalah ulah Nico Robin juga. Dia juga yang menenggelamkan kapal-kapal Marine. Dia adalah iblis yang menyamar sebagai anak berusia 8 tahun. Wait, inikah alasan kenapa Robin dijuluki sebagai anak iblis? Dan apakah kehidupan Robin yang tragis itu hanyalah buah hasil fitnah? Lanjut, di panel berikutnya terjadi kegaduhan di markas besar Marine saat itu ya, dimana terdengar suara yang berkata, jangan publikasikan detailnya. Insiden ini sangat mengejutkan sehingga anak-anak bisa mengalami trauma jika mendengarnya. Akan tetapi di saat yang sama kita melihat Cyberpol di sana mulai dikerahkan dan terlihat pula kapal-kapal Marine atau pemerintah dunia sudah mulai masuk ke pulau-pulau ataupun desa-desa untuk mencari anak iblis tersebut. Dimana juga kita mendengar orang itu berkata, jika Anda menemukannya, jangan mendekatinya, segera beritahu kami. Lalu ya, tiba-tiba ada nenek-nenek di sana berkata, pelaku yang melakukan hal tersebut, kejahatan ini ya, ada di pulau ini. Aku menemukannya, dia memiliki mata iblis pembunuh. Dimana kemudiannya di halaman berikutnya kita melihat Robin kecil di suatu tempat dekat tempat sampah mengais makanan bersama seekor anjing sambil menangis. Kemudian terbit pula bounty Robin yang membuat banyak orang memburunya. Sembari juga kita mendengar ocehan warga sekitar terkait Robin seperti ini. Dia memiliki pikiran seorang peneliti. Ia tidak memiliki emosi manusia. Lihatlah bounty itu, siapkan senjata kalian dan tembak dia. Jangan tertipu dengan penampilannya yang kecil itu. Tidak ada ruang untuk balas kasihan untuk dia. Dia menggunakan kemampuan aneh. Cepat tangkap dia. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku berharap dia cepat mati. Marinir, cepat akhiri ini. Dia adalah musuh seluruh dunia. Yang mana ya, Robin hanya bisa bersembunyi di sela-sela bangunan itu sembari orang terus mencarinya. Sampai di halaman berikutnya, Robin kecil berdiri di tepi jurang. Tetapi sebelum hal itu terjadi, Robin mulai teringat bahwa Olivia, yaitu ibunya, pernah berkata, tetaplah hidup, Robin. Dan Robin menangis di sana. Lalu Robin juga mengingat saat dimana Saul berkata seperti ini. Akan tetapi Robin kecil saat itu dia mengatakan, tapi Saul, aku takut. Semua orang menakutkan. Dan kita kemudian melihat Robin berada di suatu toko, membuka buku peta, dan di lautan yang kosong itu, Robin menambahkan lingkaran yang merupakan wilayah Ohara. Sampai akhirnya dia ketahuan penjaga toko ataupun semacamnya dan berkata, ayolah, aku dengar dia membunuh orang dan mencuri uang mereka di kota. Dan di sana ya, Robin berlari sambil menangis. Dimana di momen tersebut kita kembali mendengar kalimat atau suara Saul yang berkata, dan di panel ini pula saat Robin berlari tersebut, banyak orang-orang yang ngoceh terkait Robin mengatakan hal buruk seperti ini. Dia akan mendekati Anda dengan menggunakan penampilan sebagai seorang anak dan kemudian menggorok lehermu. Ya Tuhan, itu gila. Anak iblis ini pergilah dan mati di tempat lain dan menghilanglah. Dan Robin hanya bisa berlari, menangis dan mencoba untuk tertawa dari sisi. Kemudian scene dipotong dan kembali ke timeline saat ini. Di Elbaf ada yang bertanya di sana dengan berkata,
Pelabuhan di atas pohon katamu, apakah itu lautan atau awan? Lalu di panel berikutnya, Dory berkata, kita sudah sampai di pelabuhan. Dan yap, kita bisa melihat pelabuhan tersebut dan Dory berkata, ini adalah pelabuhan barat desa awan laut. Terlihat pula beberapa giant juga menyambut kedatangan mereka tersebut. Lalu ya, di bab berikutnya kita melihat Mugiwara Ichime yang ada di kapal itu sangat terpesona melihat apa yang ada di depan mereka. Bahkan Brook sampai berkata, aku merasa otakku tidak berfungsi, padahal aku tidak punya otak. Yohohoho. Tunggu, kenapa Brook berbicara seperti itu? Apakah itu artinya Brook emang belum pernah ke Pulau Langit? Dan hal yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, dari mana Brook mendapatkan dial audio? Karena kita tahu ya, dial audio itu seperti produk original yang berasal dari Pulau Langit. Oke, kembali ke chapter, dimana ya di halaman berikutnya yang merupakan halaman ganda yang sangat menakjubkan, terlihat rombongan Luffy yang sebelumnya di awan turun ke desa dengan menggunakan kapal yang bisa terbang karena dayungnya di ujungnya itu diselimuti awan. Entah bagaimana mekanismenya, tapi hal tersebut membuat Bone, Robin, dan Franky sangat terpukau dan juga bertanya-tanya bagaimana cara kerjanya. Lalu seseorang menjelaskan bahwa itu adalah kapal kabut, dimana ini adalah kapal kabut. Kapal ini digerakkan oleh dayung apung pulau. Tentu saja itu membuat Usopp dan Luffy berkata, ini luar biasa, kerajaan ini terus membuat kami takjub. Sementara itu, Lilith di sana berkata, kondisi cuaca di Elbap sangat sempurna. Awan pulau, awan laut, gelembung udara, pelangi, dan teknik terbang semua bekerja dalam harmoni yang sangat sempurna di pulau ini. Kemudian di panel berikutnya, Nami menyadari perubahan rambut dari Robin dan sambil mengacukan jempolnya, Nami berkata, Robin, kau memotong rambutmu seperti yang kuharapkan. Sementara itu ya, Robin meresponnya sambil tersenyum dan juga berkata, kalian juga sudah beradaptasi dengan Elbaf. Kemudian di sisi lainnya terlihat Hairudin berteriak kepada Luffy dengan berkata, Mugiwara, Usopp Lando, dan kalian semua, kau akhirnya berhasil mencapai Elbaf. Dan channel Luffy meresponnya sambil tersenyum dan mengatakan, ya sudah lama sekali Hairudin. Lalu di panel berikutnya Hairudin dan Ged mengangkat Mugiwara Ichime dan yang lainnya di atas tangan mereka. Dan di sana Hairudin berkata kembali, aku sudah mendengar tentang prestasimu. Kau seorang Yonko saat ini. Bagus sekali bos. Aku akan memperkenalkanmu pada anak buahku nanti. Tapi saat ini keempat anak buahmu ini adalah milik New Giant Pirate. Tapi ya, di sana Luffy meresponnya seperti ini. Sudah ku bilang, aku katakan bahwa aku tidak menginginkan anak buah atau pengikut. Namun Hairudin di sana berkata pula, tidak apa-apa, kami menginginkannya. Kemudian ya, di halaman berikutnya Hairudin kembali berkata pula bahwa ketika berita tentang kalahnya Big Mom di Wano sampai ke Elbaf, meskipun semua orang di sini tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar, tapi mereka sangat senang ketika mendengar hal tersebut. Tentu saja Mugiwara Ichime bertanya-tanya maksudnya apa hubungan Big Mom dengan semua ini. Lalu Ged menjelaskan kalau Lin Lin adalah temanku, tapi dia melakukan pelanggaran yang sangat tidak dimaafkan saat di sini di Elbaf. Akan tetapi di panel berikutnya terlihat Dory dan Brogy di sana berkata, oi Hairudin, tinggalkan cerita-ceritamu itu setelah kita bersulang nantinya. Mari kita makan dan minum dulu. Kami telah menyiapkan segunung makanan sebesar gunung kita. Ayo kita pergi ke bar yang ada di depan mereka itu. Dan ya, kita bisa melihat di sana mereka bersiap menjamu Mugiwara Ichime. Di mana ya mendengar hal tersebut, Luffy dan yang lainnya sangat bersemangat mendengar hal itu dan bergegas pula untuk bersiap ke sana. Tapi Robin di pojokan hanya diam di sana dan sepertinya membuat Mugiwara Ichime yang lainnya bahwa satu hal yang mereka abaikan. Karena jadi pada berikutnya mereka sudah ada di kapal itu dan di sana Robin berkata pula, sebenarnya aku tak masalah aku pergi sendirian. Tapi kemudiannya Luffy membalasnya, mustahil. Lalu Chopper juga berbicara, aku benar-benar ingin bertemu dengannya. Dan Nami juga berkata,
Aku juga penasaran. Sementara Jinbe juga mengatakan, aku ingin berjalan-jalan sebentar di sini. Sementara itu, Zoro mengatakan, aku juga. Bang Zoro ini bisa saja. Lalu, di panel berikutnya kita melihat Gert mengendarai kapal tersebut dan juga mengatakan kalau Saul Sensei ingin bertemu dengan Robin-chan dan juga menunjukkan perpustakaannya. Jadi ayo kita temui dia di sekolah. Terlihat Robin di sana berkata, terima kasih telah membawa kami ke sana, Gert. Dan Gert pula mengatakan tidak apa-apa karena tempat ini agak jauh. Lalu di panel berikutnya di sana Luffy berkata pula, sebagai seorang kapten, aku ingin memberikan penghargaan kepada orang-orang yang telah merawat kruku. Dan Robin yang sedang memangku Bone di sana meresponnya sambil tertawa. Apa kau ingat itu? Itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, kau tahu? Lalu di panel berikutnya kita juga bisa melihat sedikit flashback respon Brogy dan Hairudin saat tahu kalau Mugiwara Ichimi dan yang lainnya ingin bertemu dengan Saul dulu, di mana mereka berkata seperti ini. Benarkah? Oke, kita bisa merayakannya nanti. Ajak Saul juga sekalian. Kami akan menyiapkan rusa sementara itu, jadi kalian dapat mengambil waktu yang ada. Kemudian di halaman berikutnya, mereka yang tengah terbang dengan kapal itu, di sana Usopp berkata pula, bahkan para pejuang pun belajar dengan giat bukan? Dan Gert berkata pula, Saul Sensei terutama mempelajari sejarah dan membahas banyak buku, dan kita bisa melihat ya tempat itu ada di sini dengan pemandangan yang cukup indah. Dan juga mendengar penjelasan dari Gert yang berkata seperti ini. Ini adalah mata air bagi seorang pejuang dan di pantainya adalah perpustakaan burung hantu. Akan tetapi Nami di sana meresponnya, mata air kau bilang itu terlihat seperti pantai. Dan Gert pula berkata, ya ini adalah pantai yang terdiri dari bagian-bagian pohon yang telah menjadi fosil oleh waktu dan terkikis oleh elemen-elemen. Tidak ada air pasang tetapi karena air terjun ombak terbentuk di sana. Tapi Nami atau Mugiwara Ichimi lainnya berkata, ya ini lautan, ini sangat seperti lautan. Kemudian di panel berikutnya, Luffy bergegas di sana dengan berkata, baiklah, ayo kita temui dia dan bawa Saul kembali ke bar. Yang mana ya, di sini sepertinya Luffy sudah tidak tahan untuk berpesta. Tapi Nami menarik wajah Luffy di sana dan berkata pula kepadanya, tolol, ini adalah reuni Robin. Jadi biarkan Robin terlebih dahulu. Dan di sana ya Robin sambil mengedipkan matanya berkata pula, hatiku berdebar-debar. Kemudian di halaman berikutnya ada seseorang giant yang menghampiri mereka sambil berlari dan juga berkata, tolong, ini Saul Sensei, dia terjatuh dan tidak bisa bangun. Tentu saja mereka yang mendengarnya kompak mengatakan apa yang terjadi. Dan di part berikutnya kelihatan banget Luffy sudah tidak sabar ingin berpesta di sana. Dia berkata seperti ini sambil memasang wajah yang sangat kesal. Oh, ayolah kita datang jauh-jauh untuk menemuinya. Sementara Sanji berkata pula, ini adalah reuni setelah 22 tahun yang lalu dan dia jatuh. Dan Chopper di sana juga berkata, aku seorang dokter, aku bisa memeriksanya. Dia di mana? Di mana dia? Lalu Usopp pula berkata, obati dia Chopper, semuanya terserah padamu. Lalu di panel berikutnya, Giant itu ya menunjuk ke arah pantai dan kita bisa melihat Saul ada di sana tergeletak tengkurap. Tapi apa yang terjadi? Robin justru tertawa dan berkata, betapa konyolnya itu. Kemudian ya di panel berikutnya pula Robin tersenyum dan mulai berjalan menuju ke arah Saul sambil pula berkata seperti ini, aku akan pergi sendiri, kalian semua tetap di sini. Tentu saja semua di sana berkata, tapi Robinson. Namun Robin sekali lagi berkata, aku terlalu gugup untuk apa-apa. Kemudian ya di halaman berikutnya, Robin saat ini tepat berada di depan Saul. Dan 1, 2, 3 Saul meraung di sana dan kemudian tertawa dari sisi dan juga berkata kepada Robin, bagaimana? Apakah kau terkejut, Robin? Dan di sana ya Saul melihat wajah Robin seperti melihat Robin kecil saat itu. Lalu di bab berikutnya Saul berkata, tersisi-sisi, maafkan aku tidak tahu harus memasang wajah seperti apa. Lalu Robin ya berkata pula, meskipun kau bukan lagi seorang anak kecil, kau masih saja lucu seperti biasa. Kemudian ya di halaman berikutnya,
Saul mengangkat Robin di tangannya sambil berkata pula, "Dersisi, benar, aku masih tertawa terbahak-bahak. Ya, tunjukkan wajahmu, kau menjadi cantik. Kau mengingatkanku kepada Olivia, kau sangat mirip dengannya." Dan di sana Robin berkata pula, "Apakah aku terlihat sama dengan ibuku?" Lalu di part berikutnya kita melihat flashback singkat antara Robin dan ibunya saat itu. Kemudian Saul berkata kepada Robin bahwa kau memiliki mata yang sama dengannya. Dan kemudian ya Saul juga bertanya, "Pernahkah kau mendengar siaran Vegapunk, Robin?" Dan Robin menjawabnya, "Aku berada di tempat itu, jadi aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas, tapi itu ada di koran." Lalu mereka menyinggung ucapan Vegapunk yang berkata, pemenangnya adalah orang yang akan diabaikan dalam sejarah. Di mana ya Saul dan Robin berkata bahwa itu kata-kata dari Ohara. Jika Anda terkubur dalam sejarah dan meninggalkannya seharusnya menghilang tanpa jejak. Ini adalah suara dari para cendekiawan Ohara. Lalu Saul juga berkata, mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk membawa kepada kami. Ini adalah langkah yang luar biasa dari Ohara dan juga Vegapunk. Masa depan pasti akan berubah. Dan begitu juga denganmu. Tapi tiba-tiba ya Robin menyentuh bekas luka Saul di wajahnya sambil berkata pula, "Apakah itu sakit?" Dan di sana Saul menjawabnya, "Dersisi, bukankah ini merupakan vitalitas yang luar biasa? Di mana ya ketika aku terbangun, ketika aku hampir mati tenggelam di lautan. Es tampaknya telah mencair akibat kebakaran di pulau dan aku jatuh ke laut. Tapi saat itulah aku mengetahui bahwa aku selamat. Sungguh cara yang mengerikan untuk mengatakannya. Aku menjadi gugup dan kemudian..." Di mana ya di halaman berikutnya Robin memejamkan matanya lalu membuka matanya kembali dan berkata kepada Saul, "Aku tidak ingin membicarakan topik-topik yang menyedihkan, Saul. Aku ingin kau memujiku untuk hidup." Dan Saul lalu memeluk Robin dan berkata, "Itu benar, tentu saja seorang anak seperti itu diburu oleh dunia. Kerja bagus untuk bertahan hidup, Robin, selama 22 tahun. Bagus sekali untuk bertahan hidup. Bagus sekali untuk datang menemuiku, Robin." Lalu Robin mengingat masa lalunya saat itu. Robin kecil berdiri sendirian di tengah hujan yang berkata pula, "Mengapa hidup? Ibu, Profesor, Saul, aku ingin mati. Aku ingin mati." Lalu timeline kembali ke saat ini. Robin mulai menangis dan pula berkata, "Saul, aku merindukanmu. Dari sisi aku juga." Dan keduanya pun ya menangis di sana. Bahkan membuat kru Mugiwara lainnya menangis pula sambil memalingkan wajah mereka. Dan terlihat hanya Zoro, Jinbe dan Luffy yang terus melihat Robin dan Saul tanpa kita ketahui ekspresi mereka. Namun di akhir chapter kali ini kita melihat Luffy tersenyum lebar di sana. Dan chapter kali ini ditutup dengan kabar bahwa minggu depan libur.